Jumpa kembali di pembelajaran pengolah angka atau spreadsheet. Pada pertemuan 9 ini kita akan memahami penyisipan gambar, word art, dan chart atau grafik pada Microsoft Excel. Nah, dengan menguasai materi ini diharapkan nanti siswa atau peserta didik mampu menyisipkan beragam gambar, word art ke dalam worksheet. Ya, di samping itu juga mampu membuat chart atau grafik dari tabel data. Nah, kita langsung kepada pembelajarannya. Oke, sekarang kita akan belajar untuk menyisipkan gambar ke dalam worksheet ya. Pada tab di sini kita pilih tab insert ya. Maka di dalam tab insert ini di panel illustration kita akan bisa menyisipkan beberapa jenis gambar. Yang pertama adalah picture ya, gambar yang ada di dalam file komputer kita. Kita bisa menyisipkan itu, misalkan kita ambil saja ya gambar ini ya, kita insert, maka dia akan masuk di dalam worksheet kita ya. Kita langsung bisa menggeser di posisi yang diinginkan. Itu cara memasukkan gambar ya lewat picture. Kemudian apalagi yang bisa kita masukkan ke dalam worksheet adalah gambar yang berasal dari clip art ya. Jadi clip art ini sebetulnya sudah disediakan di dalam paket Microsoft Office ya, gambar-gambarnya, atau kita bisa juga akses secara online ya lewat internet. Nah, di sini misalkan saya ingin mencari gambar clip art untuk building atau gedung ya, kita ketikkan building, kemudian kita klik go, maka di sini akan ditampilkan berbagai ragam gambar untuk rumah atau building ya, bangunan. Nah, misalkan kita ingin menampilkan ini, kita tinggal klik saja begini, maka dia akan tampil di worksheet kita ya. Itu untuk clip art. Jadi ada bermacam-macam clip art yang kita bisa cari, misalkan di sini tentang animal misalkan ya, tentang binatang. Ini juga bisa kita klik go animal ya. Jadi animal ya, kita klik di sini ya. Jadi kita bisa langsung sisipkan juga gambar-gambar dari clip art. Ada banyak contoh untuk clip art. Oke, berikutnya adalah cara membuat gambar sendiri ya. Kemarin kita sudah pada pembelajaran fungsi logika if kita pernah melihat flowchart ya, flowchart. Jadi kita bisa ambil dari sini ya, dari shape ini, kemudian kita cari tahu misalkan untuk di sini basic shape ini sudah disediakan banyak sekali ya. Sambil contoh untuk membuat start misalkan ya, kita pilih sini start misalkan. Nah, untuk memasukkan teks ke dalam shape ini kita bisa klik kanan di shape-nya, kemudian kita bisa klik edit text ya. Kemudian kita bisa ketikkan misalkan start ya. Nah, seperti itu. Kalau kita inginkan tulisannya besar, kita bisa masuk ke home, kemudian kita bisa cetak tebal di sini ya. Kita blok dulu ya, kemudian kita bisa cetak tebal, ukurannya juga kita bisa besarkan di sini, misalkan 14, posisinya juga bisa kita tengahkan di dalamnya ya. Oke, misalkan start, kita lanjut misalkan dengan shape anak panah juga kita bisa tarik di sini ke bawah ya. Nah, ini bisa kita atur yang sesuai kita ya, keinginan kita, misalkan seperti ini. Kita ulang lagi ya, di shape arrow ini, kemudian kita tarik ya, demikian.
Nah, kita bisa mengganti warna juga dari shape outline ini ke otomatis hitam ya, dan juga tebalnya kita bisa atur lewat weight ini ya. Nah, seperti ini kita bisa atur posisinya kembali seperti ini. Oke, berikutnya misalkan kita tambah satu lagi ya, kita ambil yang istilahnya preparation ya. Preparation itu ya jajaran genjang, kita cari yang jajaran genjang. Nah, di sini ada di sini sebenarnya sudah ada ikon untuk flowchart ya, kita tinggal pakai klik demikian, kemudian kita tarik ya, tarik demikian, kemudian kita bisa isikan, klik kanan edit text, misalkan sel A1 sama dengan 10, B1 sama dengan 20 ya, seperti kemarin. Nah, kita bisa juga ini blok, kemudian kita atur dia tebal besar ya, misalkan 14 lalu di tengah. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya selain itu kita juga bisa membuat gambar sendiri ya. Jadi di sini ada banyak pilihan, misalkan kita pakai scribble, jadi kita bisa membuat sendiri ya, menggambar sendiri dengan klik ya, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita nanti bisa warnai lewat format. Di sini kita bisa pilih ya, shape fill-nya juga bisa kita isi ya, mau isi warna apa ya, kemudian warna outline-nya juga kita bisa isi ya, misalkan dengan hitam, kemudian kita pertebal garisnya, itu juga bisa lewat weight ya ini ya. Jadi di sini dengan fasilitas pada shape kita bisa membuat sendiri gambar-gambar yang diinginkan atau yang sudah ada di sini. Oke, berikutnya adalah tentang smart art. Di sini juga sudah disediakan grafik ya, smart art. Kita tinggal pilih mana yang mau diinginkan. Sambil contoh, misalkan saya mau pakai pie chart ya. Di sini misalkan circle ya ini. Nah, saya pilih ini misalkan. Nah, di sini kita bisa posisikan dulu ya ke ya. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa langsung mengganti teksnya, misalkan di sini A, di sini B ya, di sini C ya. Jadi otomatis ya sudah bisa ya, seperti itu ya. Ini untuk smart art ya. Kemudian ini kita sementara kita hapus dulu tambah besar ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah screenshot ya. Screenshot ini kita bisa mengambil bagian dari layar. Contohnya saya akan membuka ini ya. Kita buka dulu. Ini misalkan saya mau screenshot ini. Berarti saya kembali ke Excel, saya klik screenshot, ini sudah tampil di sini ya. Kita klik. Nah, kita bisa ambil seluruhnya di situ ya. Nah, jadi seluruhnya ini bisa diambil ya, kita tempel di sini ya. Jadi di samping ini misalkan saya tidak mau seluruhnya, hanya sebagian, maka pilihannya adalah ini screen ya, clipping ya. Di sini kita klik, maka kita bisa ambil bagiannya, misalkan hanya ini ya, misalkan ini. Nah, jadi kita sudah bisa tampilkan di sini. Oke. Nah, itulah cara menyisipkan beberapa gambar ke dalam worksheet kita ya. Berikutnya kita akan belajar menyisipkan word art ya. Di tab yang sama yaitu insert, kita akan pilih di sini word art. Jadi kita pilih menu insert, tab insert,
Ini pilih word art ya. Di sini ada beberapa pilihan, banyak pilihan. Kita ambil contoh satu saja di sini. Kemudian kita ketikkan teks yang diinginkan ya. Jadi misalkan LKP media ya. Nah, ini kita bisa posisikan di posisi yang diinginkan. Nah, setelah kita membuat ini word art, kita masih bisa mengatur ya, misalkan merubah model word artnya ya. Jadi kita pilih di sini, kita bisa mengatur lagi model word art yang diinginkan ya, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pengaturan juga. Jadi pada waktu kita klik word art ya di sini, kemudian kita blok tulisan juga, maka di otomatis tab format akan dipilih. Nah, di sini kita masih bisa mengatur untuk yang ini adalah shape-nya, shape style-nya. Jadi style bentuknya. Jadi kita masih bisa mengatur lewat sini juga ya untuk bentuk latar belakangnya ini ya. Itu untuk mengatur shape-nya. Di samping itu juga kita bisa mengatur sendiri warnanya lewat shape fill. Mau warna hitam, warna biru, atau warna lain terserah ya. Kalau kita ingin mengatur katakanlah outline dari shape-nya ini yang biru ini, kita bisa atur di sini dengan hitam ya, merah ya, atau kuning ya. Jadi bingkai luarnya ya, kotaknya itu shape-nya. Nah, kemudian ada juga shape effect di sini ya. Jadi untuk memberikan efek kepada bentuk bentuknya ya. Jadi di sini ada presetnya seperti ini. Tetapi di sini tidak terlihat karena kita tidak memberikan bentuk di sini. Kita ambil contoh yang ini saja ya. Supaya kita bisa tahu efeknya, atau kita ambil ini ya. Nah, sehingga kita bisa lihat efeknya ya. Jadi di sini seperti itu ya, seperti itu ya, miring ya. Jadi ini efek untuk shape-nya ya. Kemudian juga bisa diberi shadow untuk shape-nya ya. Kemudian juga reflection sama ya, tapi itu berlaku untuk shape-nya, bukan tulisannya ya. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa diambil nanti ya, digunakan ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Oke, itu kalau kita ingin mereset semua tanpa shape, kita klik di sini enggak, tanpa shape ya, atau no fill, no outline ya. Dia akan kembali tulisannya saja. Nah, sekarang kita mau lihat efek yang bisa diterapkan pada tulisan. Kalau tadi pada shape-nya, bingkainya ya. Nah, kalau untuk mengatur teks efeknya, kita ambil di bagian word art style di sini ya. Jadi kita bisa pilih ini ya, mengatur kembali. Kemudian juga kita bisa mengatur fillnya kita ganti hitam, kita ganti merah, terserah kita, itu bisa isinya. Atau misalkan outline-nya kita mau no outline juga bisa ya, atau mau kita ganti outline-nya itu misalkan kuning ya, atau katakanlah merah ya, merah. Kemudian kita bisa atur lebarnya outline juga. Nah, seperti ini ya. Oke. Di samping itu juga kita bisa memberikan efek pada teksnya di sini ya. Jadi kita bisa memberikan efek pada teksnya. Kita bisa memberikan refleksi, pantulan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ada macam-macam efek yang kita bisa terapkan, dan atau juga kita tambahkan tentang modelnya ya, lengkung ya, seperti ini atau bergelombang ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Kita bisa memberikan bermacam-macam efek pada word art
Nah, secara garis besar itulah pemakaian daripada word art, yaitu tulisan indah istilahnya ya, mengatur supaya tulisannya menarik seperti itu. Baik, itu tadi adalah cara menyisipkan word art dan juga cara memberikan efek pada shape maupun pada teksnya.